Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para peserta dan para penonton semuanya, di mata kuliah intervensi kelompok dan komunitas ini saya akan menjelaskan ini ya pada pertemuan kali ini mengenai lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu komunitas dan apa itu intervensi komunitas, maka pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai uh, bagaimana uh, konsep intervensi komunitas itu lebih mendalam gitu ya. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai kerangka teoritis yang menjadi dasar bagi uh, pentingnya atau sebagai argumen ya bagi pentingnya melakukan intervensi komunitas. Kemudian jenis-jenis intervensi komunitas juga akan kita jelaskan. Kemudian level-level yang menjadi sasaran dari intervensi komunitas itu. Kemudian tahapan ya. Jadi tahapan-tahapan yang harus dilakukan di dalam melakukan intervensi komunitas itu. Nah, jadi ada 4 poin yang akan kita bahas. Nah, kita awali dulu dengan penjelasan mengenai kerangka teoritis gitu ya. Jadi di dalam proses intervensi komunitas itu kita harus punya kerangka teoritis terlebih dahulu gitu ya. Jadi dalam setiap bidang ilmu gitu ya, terutama dalam setiap perilaku tertentu gitu ya yang dilakukan oleh seorang ilmuwan gitu ya. Nah, itu kan ada kerangka teoritis yang mendasarinya. Termasuk dalam konsep tentang intervensi komunitas itu sendiri. Jadi, konsep tentang intervensi komunitas itu tidak didasarkan pada asal ya misalnya asal memunculkan gitu ya atau sekedar dari common sense ya, tapi dia didasarkan pada sebuah kerangka teoritis yang ilmiah gitu ya. Jadi kenapa sih kita harus melakukan intervensi komunitas gitu ya? Itu ada kerangka teoritis yang mendasari, ada kerangka berpikir yang sifatnya ilmiah. Ya, tidak asal common sense, tidak ujuk-ujuk bahwa kita harus melakukan intervensi. Tapi kalau kita ditanya, kenapa harus melakukan intervensi komunitas? Ya, itu ada alasan yang kuat. Nah, kerangka teoritis inilah yang mendasari bagi para ilmuwan, termasuk kita nantinya itu ya. Kenapa? Gitu ya, menjadi alasan bagi kita kenapa harus melakukan intervensi komunitas. Kenapa intervensi komunitas itu menjadi penting gitu ya. Nah, sebelum menjelaskan mengenai kerangka teoritis itu, maka perlu kita pahami dulu apa sih kerangka teoritis itu dan kenapa kerangka teoritis ini menjadi penting bagi sebuah konsep keilmuan, termasuk dalam ini konsep tentang intervensi komunitas itu gitu ya. Nah, kerangka teoritis ini adalah definisi umumnya ya, atau definisi ya mungkin apa istilahnya ya etimologisnya gitu ya. Itu adalah identifikasi teori atau beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir tadi ya, sebagai kerangka berpikir untuk apa? Untuk melakukan suatu penelitian atau mengkaji suatu permasalahan. Jadi ketika seorang peneliti atau ilmuwan itu mengkaji atau bahkan meneliti suatu fenomena atau permasalahan itu, dia harus sudah punya kerangka berpikir tentu. Nah, kerangka berpikir tentu ini didasarkan pada apa? Ya, teori-teori yang mendasarinya, gitu ya. Jadi, nah ini dalam sebuah penelitian ya, apapun penelitian itu ya. Nah, nanti kalau kita belajar lebih mendalam atau bahkan kita saya kira sudah pernah ya mempelajari tentang metode-metode penelitian itu ya. Nah, setiap metode penelitian itu cara kerjanya itu pasti dia punya kerangka berpikir tertentu, kerangka teoritis tertentu, gitu ya. Kalau metode penelitian kuantitatif itu kan ada hipotesisnya gitu ya. Nah, hipotesis itu kan eh, sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah kerangka berpikir riset kuantitatif ya, yang itu dia muncul tidak tiba-tiba. Jadi hipotesis kan tidak tiba-tiba ya, dia dimunculkan dari hasil hasil telaah terhadap berbagai hasil riset dan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, sehingga menghasilkan ya hipotesis itu gitu ya, yang kemudian nanti akan diuji lewat penelitian empiris itu. Jadi itu kerangka teoritisnya untuk riset kuantitatif. Kalau
riset kualitatif. Nah, biasanya juga sudah ada kerangka teoritisnya. Didasarkan pada apa? Ya, teori-teori yang ada sebelumnya, gitu ya. Sehingga menghasilkan sebuah kerangka kerja, kerangka berpikir tentu mengenai fenomena yang akan diteliti, gitu ya. Nah, kemudian itu dalam konteks penelitian ya, termasuk dalam intervensi komunitas ini nanti, yang terkait dengan definisi khususnya ya. Jadi kerangka teoritis dalam konteks intervensi komunitas itu adalah ya sama sebenarnya, yaitu kita mencoba mengidentifikasi teori-teori apa yang bisa dijadikan landasan, gitu ya. Landasan berpikir, landasan apa ya? Ya kerangka berpikir lah, kerangka kerja dalam merancang dan melaksanakan intervensi komunitas. Jadi intervensi komunitas itu didasarkan pada kerangka teoritis tertentu, gitu ya. Bukan sekedar common sense, gitu ya. Nah, kerangka berpikir seperti apa, gitu kan ya. Kerangka berpikir seperti apa, kerangka teoritis seperti apa sih yang dijadikan sebagai landasan berpikir bagi munculnya konsep tentang intervensi komunitas. Nah, kerangka berpikirnya itu adalah didasarkan pada apa? Teori yang disebut dengan ecological theory, teori ekologi. Ini pencetusnya Uri Bronfenbrenner. Nah, nanti coba cari di literaturnya itu ya. Nah, Bronfenbrenner ini menyatakan bahwasannya perkembangan individu, ya ini apa teori ekologinya ya, dia menyatakan bahwasannya perkembangan individu itu dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor lingkungan yang melingkupi dia, dan di situ ada beberapa level gitu loh. Jadi yang kalau kita ngomong perkembangan individu dimanapun siapapun itu ya dalam rentang kehidupannya sehingga dia menjadi sosok pribadi dengan karakter tertentu, sifat tertentu, dengan cara berpikir, bersikap, berperilaku tentu ya. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Ya faktor pengalaman hidupnya, terutama yang terkait dengan apa? Ya lingkungan sekitarnya, gitu ya. Jadi si A menjadi orang yang berkepribadian seperti ini itu karena lingkungannya itu memang ya mendukung dia untuk menjadi seperti itu. Jadi seseorang menjadi pribadi tentu karena lingkungannya memang mendukung dia untuk atau mengarahkan dia untuk menjadi seperti itu. Ibaratnya kalau lingkungannya baik ya dia menjadi baik, kalau lingkungannya buruk ya dia ya ikut menjadi buruk gitu ya. Walaupun ini bukan deterministik ya, tapi artinya deterministik maksudnya dia ngikuti lingkungannya saja enggak ya, tapi lingkungannya turut turut akan membentuk dia. Bukan berarti si individu mengikuti begitu saja lingkungannya ya, bukan, tapi lingkungannya akan turut membentuk dia menjadi seperti apa. Walaupun tidak selalu si individu ini mengikuti lingkungannya. Bisa juga justru berbalik gitu kan ya. Berbeda dengan lingkungannya. Bisa, tapi artinya dinamika lingkungan itu akan turut membuat individu ini juga berdinamika tertentu sehingga dia menjadi sosok yang ya pasti terkait gitu, terkait dengan lingkungannya pokoknya itu ya. Walaupun tidak harus selalu deterministik tadi gitu ya, tidak harus selalu mengikuti lingkungannya, tapi ada hubungan timbal balik yang sangat kuat antara individu dengan lingkungan di dalam berbagai level bahkan itu ya. Itu teori ekologi. Ekologi artinya lingkungan. Jadi bagaimana pengaruh lingkungan eksternal yang melingkupi diri individu itu berpengaruh terhadap dinamika psikologisnya dan termasuk nanti berpengaruh pada apa? Ya, kepribadiannya gitu ya, aspek psikologisnya dia, cara berpikir, berperasaan, bersikap, dan berperilakunya gitu ya. Nah, sehingga berdasarkan pemahaman ekologi yang seperti ini terkait dengan perkembangan individu, maka menurut Bronfenbrenner itu bahwa kalau kita ingin memahami perkembangan individu itu gitu ya, sehingga oh kok dia bisa seperti ini ya sifatnya ya, dia kok pemarah atau kok dia sangat introvert, kok dia kemudian apa misalnya sangat cerdas sekali dan seterusnya itu ya. Atau kok individu ini apa kok antisosial, misalnya kepribadian berantisosial, atau lu kok ini dia misalnya memiliki
kecenderungan perilaku prososial yang sangat tinggi lah. Itu untuk memahami kenapa seseorang bisa menjadi sosok yang memiliki sifat-sifat karakter tertentu, maka kita harus memahami lingkungan eksternalnya dulu gitu ya. Dan bahkan kalau kita dalam konteks intervensi komunitas ini ya, kalau kita mau mengubah, ya, mau mengintervensi individu-individu di dalam satu komunitas, maka ya kita harus mengintervensi lingkungannya itu gitu ya. Karena lingkungan inilah gitu ya yang juga berkontribusi pada munculnya karakter, sifat gitu ya, perilaku gitu ya, cara berpikir, bersikap, berperilaku tertentu pada diri individu-individu yang menjadi anggota di dalam komunitas itu kan itu. Jadi logikanya seperti itu. Jadi tidak bisa kita hanya menyentuh individunya, tapi lingkungannya ini yang harus juga disentuh atau diintervensi agar individu ini juga berubah menjadi lebih baik. Nah itu kalau dalam konteks intervensi komunitas itu ya. Nah yang dimaksud dengan level-level ini, level-level lingkungan itu eksternal yang mempengaruhi perkembangan individu ini apa saja ya. Kalau kita baca biasanya ada yang mengatakan 4 ya, tapi kalau kita mau lebih detail kan sebenarnya ada 5 gitu ya. Jadi ada level individu, kemudian semakin ke atas ada level kelompok, kemudian ada level organisasi, kemudian level komunitas, kemudian yang terakhir ada level paling tinggi yaitu level kebijakan. Nah, jadi menurut teori ekologi ini ya kondisi individu itu dipengaruhi juga oleh kondisi kelompoknya. Jadi situasi, lingkungan, kelompoknya seperti apa itu juga berpengaruh pada individu. Kemudian juga organisasinya yang melingkupi, ya itu juga berpengaruh. Kemudian situasi atau kondisi komunitasnya, lingkungan komunitasnya seperti apa, ini lebih luas daripada organisasi maupun kelompok ya. Kemudian bahkan juga kebijakan. Jadi dalam konsep intervensi komunitas itu kebijakan itu kan di luar individu, di luar kelompok, di luar komunitas ya, tapi kan dia berada di atasnya. Jadi misalnya kebijakan di tingkat pemerintah. Nah itu sangat mungkin itu kalau kita teliti, kita analisis ternyata oh iya kebijakan tertentu itu sangat mungkin berpengaruh pada pada komunitas bahkan pada individu itu. Misalnya kalau kita sederhana misalnya ini dan konteks misalnya eh, terkait dengan persoalan ekonomi masyarakat misalnya di suatu kampung misalnya masyarakatnya miskin gitu ya, kemudian pekerjaannya juga misalnya ya serabutan gitulah, kebanyakan ya pekerjaan informal gitu ya. Terus kemudian gajinya juga rendah, kemudian dari segi pendidikan misalnya ya juga rata-rata masih SMP misalnya gitu ya, paling tinggi SMA itu pun sangat jarang sekali gitu ya, apalagi kalau sarjana itu belum ada sama sekali misalnya. Nah, kemudian kita pengen tahu nih kenapa kok bisa seperti itu dan bagaimana bisa menyelesaikannya ini, menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan ya ekonominya tadi dan persoalan pendidikannya itu kan itu. Nah, kemudian kesadaran mengenai pentingnya pendidikan itu mereka juga rendah misalnya ya. Nah, kalau kita mau mengintervensi komunitas itu akan kesadaran pendidikannya, kemauan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi itu menjadi semakin baik gitu ya. Kemudian mereka juga secara ekonomi mereka bisa atau mau berusaha untuk mengembangkan skill-skill baru, berwirausaha gitu dan seterusnya itu eh, pokoknya ini memperbaiki kesehatan ekonomi lah gitu ya. Maka kita tidak boleh hanya berhenti pada memberikan misalnya pelatihan pelatihan kewirausahaan misalnya tidak bisa, tapi juga harus sampai pada misalnya kebijakan ini ya, level kebijakan. Bagaimana kita melakukan advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan maksudnya apa? Ya kita mendorong agar misalnya pemerintah desanya itu harusnya memberikan kebijakan yang mendukung pada pengembangan kewirausahaan di masyarakatnya, di komunitasnya itu. Ya selain memberikan pelatihan komunitas juga misalnya memberikan modal usaha misalnya gitu. Terus kemudian memberikan pendampingan. Nah itu kan tidak bisa masyarakatnya sendiri yang disuruh mendampingi dirinya sendiri, kan harus ada pendampingan yang lebih terstruktur, sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah misalnya memberikan bantuan modal, pendampingan itu ya. Mulai dari produksi sampai pemasarannya itu ya.
ada pendampingan, ada pemberian bantuan modal, ada pelatihan-pelatihan itu terkait ya produksi, kemudian sampai proses marketingnya, pemasarannya kan itu. Bahkan difasilitasi dengan misalnya toko atau marketplace tertentu itu secara online misalnya gitu ya. Nah, itu kan butuh kebijakan. Nah, kita untuk melakukan perubahan di tingkat komunitas itu melalui intervensi kita harus juga mengintervensi di ranah kebijakan. Jadi kebijakannya juga harus diintervensi agar kebijakan itu berubah menjadi lebih baik, lebih berpihak pada dan mendukung pada terjadinya perubahan komunitas itu sesuai dengan tujuan kita di memperbaiki ekonominya. Kemudian di dalam hal pendidikan juga misalnya ada kebijakan terkait anggaran, misalnya kita mengintervensi kebijakan pemerintah di entah desa atau misalnya di kabupaten kotanya, misalnya kita mendorong agar ada alokasi anggaran ya, dan di tingkat kebijakan. Jadi kita mendorong dimunculkan alokasi anggaran misalnya beasiswa untuk yang kurang mampu misalnya, dan beasiswa untuk yang berprestasi misalnya itu ya, atau subsidi misalnya itu ya, berupa ya pemberian seragam lah, peralatan tulis lah, atau bahkan pemberian fasilitas di sekolahnya biar lebih baik gitu kan ya, sehingga siswa ya mendapatkan ya fasilitas pendidikan yang lebih baik di sekolahnya kan itu. Bantuan laptop, bantuan wifi misalnya ya, atau apalagi lah ya, yang diperlukan untuk mendukung perbaikan kondisi pendidikannya itu tadi kan itu. Dan itu di situ tingkatnya sampai tingkat kebijakannya, bukan sekedar komunitasnya, organisasinya, atau bahkan individunya itu sendiri gitu ya. Tapi semua, mulai dari level individu sampai kebijakan kita intervensi, ibaratnya gitu ya. Karena menurut teori ekologi, semua ini ikut berperan gitu loh. Nah, selama ini gitu ya, bagi bidang psikologi atau mungkin bidang yang lain kan kita tidak atau jarang lah melihat sampai pada level kebijakan ini gitu ya. Jarang gitu ya. Sehingga kalau kita eh, melakukan intervensi ya kita pokoknya intervensi pada individunya atau kelompoknya gitu. Paling banter ya pada organisasinya sudah selesai. Nah, pada level komunitas apalagi sampai kebijakan itu jarang sekali kita sentuh. Padahal kalau kita lihat secara kritis dengan menggunakan perspektif teori ekologi bener ini, ya semuanya ikut terlibat gitu ya. Semua ikut berkontribusi pada munculnya fenomena permasalahan yang muncul di dalam komunitas itu gitu ya. Sehingga ya semua level ini juga harus terlibat di dalam dalam perubahan itu, dan harus dilibatkan dalam perubahan. Jadi semua juga harus diintervensi gitu ya. Itu poin utamanya gitu yang harus kita perhatikan dalam uh, konteks intervensi komunitas. Sehingga kita harus menyadari bahwa intervensi komunitas ini sangat berbeda dengan intervensi-intervensi psikologi yang lain gitu ya. Perbedaannya di mana? Terutama ini terkait dengan kesadaran kita, kemudian fokus kita mengenai perubahan ini, level perubahan itu, level intervensinya gitu ya, yang mau kita ubah itu. Bukan sekedar individunya, bukan sekedar kelompoknya, bukan sekedar organisasinya, tapi juga komunitas secara luas dan bahkan sampai kebijakannya. Gitu ya. Titik tekannya yang menjadi perbedaan. Gitu ya. Nah, ini ilustrasi gitu ya. Bagaimana level-level tadi intervensi komunitas itu kemudian dimanifestasikan, diwujudkan di dalam proses intervensi. Ini saya ambilkan ini dari bukunya siapa? Yang kedua itu ya, Murphy gitu ya. Yang Murphy itu. Ini contohnya ini adalah program intervensi komunitasnya adalah Prevention of Child Labor. Jadi program intervensinya ini adalah program pencegahan ya, prevensi, pencegahan tenaga kerja anak di bawah umur. Nah, kalau kita ngomong tenaga kerja di bawah umur untuk anak-anak kan itu nggak boleh ya. Pertama, secara hak asasi manusia itu jelas tidak sesuai gitu ya. Karena kalau kita ngomong anak itu kan mereka belum waktunya untuk bekerja. Terutama anak-anak ya di bawah 15 tahun gitu ya. Itu kan belum boleh gitu ya. Dan sekarang juga semakin standarnya juga semakin ditinggikan, bahwasanya ya pokoknya minimal setelah SMA lah. Pokoknya minimal 17 tahun lah baru boleh dikatakan
individu itu boleh bekerja. Kalau di bawah 17 tahun, 17 tahun ke bawah itu dianggap eksploitasi. Eksploitasi anak karena dia masih anak-anak, dia belum waktunya untuk bekerja. Dia seharusnya bermain dan juga belajar, mengembangkan diri terlebih dahulu. Jadi minimal 17 tahun gitu ya. Nah, sehingga perlu upaya untuk mencegah agar tidak muncul pekerja-pekerja anak di bawah umur ini gitu ya. Gitu ya. Nah, kesadaran mengenai pentingnya mencegah tenaga kerja anak ini, nah ini perlu kita jawantahkan dalam bentuk intervensi komunitas gitu ya, terutama di komunitas-komunitas yang memang mereka masih belum paham tentang hal ini, dan banyak mungkin masyarakat atau komunitas yang mereka masih menganggap ya mempekerjakan anak di bawah umur itu tadi ya, pekerjaan anak itu sesuatu yang wajar gitu ya. Atau bahkan misal di dunia industrinya sendiri mereka sengaja, bahkan mungkin ya sengaja atau ya tidak terlalu memperhatikan soal hal ini ya, itu perlu kita intervensi juga itu. Nah, pengejauhan intervensi komunitas mengenai pencegahan pekerjaan anak ini itu bisa diwujudkan dalam level-level ini ya. Ini individual, mikro. Nah, mikro ini ya level tadi ya, ya kelompok dalam artian keluarganya. Kalau individualnya ya anak-anak yang beresiko ini. Kemudian kelompoknya ya keluarganya. Keluarga yang melingkupi siapa? Melingkupi anak-anak ini kan. Jadi bisa dibedakan tadi kan ada 5 ya, individu, kelompok, organisasi, komunitas sama kebijakan. Nah, individunya itu jadi ya orang subjek langsungnya itu. Karena terkait dengan pencegahan pekerjaan anak, maka ya anak-anaknya itu sendiri yang kita intervensi gitu ya. Yang kita lakukan intervensi yang menjadi subjek intervensinya. Ini level individu. Jadi anak-anaknya yang memang menjadi rawan menjadi korban ini pekerja eksploitasi atau pekerja anak ini gitu ya, dijadikan pekerja anak. Nah, kemudian dalam level kelompok atau di sini diistilahkan ya nggak masalah, ini cuma istilah, perbedaan istilah aja. Mikro level mikro ini maksudnya ya level kelompok itulah gitu ya, yaitu keluarga. Jadi kelompok ya di atasnya individu kan kelompok ya, kelompok yang melingkupi, kelompok terdekat yang melingkupi subjek itu, yang melingkupi si individu yaitu keluarga. Anak kan ya kelompok paling dekat yang melingkupi dia kan keluarganya. Kemudian level organisasi yaitu lebih besar ya. Jadi sekolahnya misalnya, sekolah yang menjadi tempat anak belajar itu juga harus kita intervensi karena dia juga lingkungan yang ikut mempengaruhi perkembangan si individu kan, perkembangan anak selain keluarga tadi ya, sekolah. Kemudian level komunitas itu di sini komunitas dalam artian berdasarkan lokasi ya, kalau di sini tuliskannya location, makanya dia menuliskannya ya sama dengan komunitas, tapi komunitas geografis ya, berdasarkan lokasi. Jadi di desa sama di kota ya, kita lihat aja gitu ya, dia desa atau kotanya kan itu. Terus kemudian level kebijakan ya makro ini kan ya, makro sosial atau policy, ini cuma pengistilahan aja ya. Itu makro kan level yang lebih besar ya, luas ya. Nah, itu policies ya, kebijakan intinya sama gitu ya. Nah, ini contoh ada pengkategorisasian gitu ya. Jadi pada masing-masing level itu siapa yang harus diintervensi dan atau apanya yang harus intervensi ya. Nah, kemudian bentuk intervensinya, tindakan ya, example of action ya. Bentuk tindakan intervensinya di masing-masing level itu apa gitu ya. Contohnya itu, nah ini contohnya di masing-masing level untuk membedakan ya. Jadi kalau dalam level individu pada anak tadi yang rawan menjadi korban pekerjaan anak itu, maka mereka kita berikan promotion of self esteem. Jadi dari promosi. Jadi walaupun mereka belum dieksploitasi atau ya jangan sampai ya, karena pencegahan ya, preventif. Jadi jangan sampai mereka menjadi korban pekerjaan anak. Maka untuk mencegahnya, anak-anak tersebut kita berikan promosi self esteem. Jadi kita ajari mereka, maupun mereka misalnya secara pendidikan, secara ekonomi masih belum baik lah misalnya gitu ya, tapi mereka kita berikan promosi mengenai pentingnya mengembangkan yang namanya self esteem, harga dirinya, bahwa mereka sebagai anak-anak itu pasti punya potensi segala macam, bisa berkembang dengan cara bersekolah gitu ya, mengembangkan diri secara akademik, mengembangkan keterampilan sehingga mereka bisa berkembang menjadi diri individu yang
ya berkualitas itu ya, dan bisa beraktualisasi dan seterusnya gitu ya. Jadi self esteemnya, menumbuhkan self esteemnya agar mereka percaya diri, merasa lebih berharga sebagai seorang manusia gitu ya. Kemudian kita bisa juga memberikan pelatihan social skill, keterampilan sosial, keterampilan dalam berkomunikasi, berinteraksi gitu ya. Kemudian public speaking dan seterusnya itu ya, sehingga mendukung pengembangan diri mereka sebagai seorang sosok yang ya berkualitas, kemudian punya personal branding gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian untuk level kelompoknya ini keluarga gitu ya. Maka nah keluarganya kita intervensi ini. Orang tuanya gitu kan ya. Atau keluarga apa? Keluarga besarnya, lingkungan terdekatnya itu ya. Gitu ya. Itu kita ubah sikapnya. Jadi kita mengubah ya cara berpikir dan juga sikapnya mengenai persoalan pekerja anak ini. Nah, kita intervensi juga, kita berikan psikoedukasi apa misalnya itu ya. Psikoedukasi yang tujuannya untuk apa? Mengubah cara berpikir mereka, persepsi mereka, keyakinan mereka, dan sikap mereka mengenai pekerja anak ini agar tidak keliru. Kita luruskan itu ya. Gitu ya. Kenapa mempekerjakan anak itu tidak boleh? Kenapa tidak baik? Gitu ya. Dan bagaimana seharusnya agar anak ini tetap bisa berkembang gitu kan ya. Dan bagaimana strateginya agar bisa mendidik anak, kemudian agar mereka bisa berkembang lebih baik sebagai pribadi dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kita berikan itu ya pada lingkungan kelompoknya itu keluarganya ini ya. Kemudian improvement of the supervision of children. Jadi bagaimana orang tua bisa melakukan supervisi, pengawasan terhadap anak-anak gitu ya. Ya soal parenting dan seterusnya itu ya. Kemudian untuk level yang lebih besar organisasi ini yang melingkupi anak ya, sekolahnya ini ya. Jadi improvement of the organization social climate. Jadi bagaimana mengembangkan atau meningkatkan iklim sekolah yang hangat bagi anak. Ada istilah social climate atau ada istilah school climate, iklim sekolah. Kemudian iklim kelas juga ada gitu ya. Nah, saya kira kalian sudah pernah mendengar ya istilah iklim sekolah, iklim kelas gitu ya. Bagaimana mengembangkan iklim di sekolah maupun iklim di kelas itu agar anak itu merasa terayomi gitu ya. Dia merasa senang belajar dan mengembangkan diri gitu ya. Di dalam lingkungan sekolahnya ataupun di kelasnya itu ya. Kemudian school relations with family. Jadi bagaimana apa ya, koordinasi, kemudian sinergi antara sekolah dengan keluarga ini juga kan itu menjadi penting. Kenapa? Karena anak kan hidup, kalau apalagi dalam konteks zaman modern ini kan kehidupan anak itu kan ya di rumah dan sekolah itu yang paling besar ya, porsi besarnya, porsi apa ya dari segi waktu gitu kan ya, dan lokasinya itu kan paling besar dihabiskan oleh anak kan di rumah dan di sekolah gitu kan ya, sehingga perlu sinergi antara sekolah dan keluarga dalam apa ya mendidik anak, mengarahkan anak gitu ya, agar mereka bisa berkembang menjadi individu yang optimal gitu ya. Gitu. Kemudian di level yang komunitas gitu ya, lebih tinggi lagi, lebih luas, yaitu level komunitasnya. Di sini bisa tergantung lingkungannya gitu ya, komunitasnya apakah pedesaan atau perkotaan. Nah, kalau pedesaan ya bisa aktivitas agrikultural, pertanian, dan semacamnya itu ya. Karena lingkungannya itu, sehingga mereka kita ajak untuk mengenal lingkungannya. Itu kan juga penting ya. Apa potensi di dalam lingkungannya. Sehingga harapannya bahkan nanti ketika mereka sudah besar itu mereka punya kesadaran untuk bagaimana mengembangkan lingkungannya ini menjadi lebih baik secara ekonomi dan seterusnya gitu ya. Ya, agar mereka tidak hanya ikut arus perkotaan gitu ya dan meninggalkan desa begitu saja gitu ya. Padahal di desa itu potensinya sangat luar biasa kalau mau mengembangkan misalnya. Cuma karena dia tidak sadar, tidak paham, akhirnya ya dia ikut arus perkembangan modern perkotaan dan meninggalkan desa dan tidak mengindahkan bagaimana pentingnya mengembangkan potensi pedesaan gitu ya. Kemudian kalau dia anak perkotaan ya misalnya. Nah, kalau di perkotaan itu kan khawatirnya nanti justru apa? Selling industry, jadi jualan di jalan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita berupaya agar anak itu paham lingkungannya gitu ya. Tidak sampai di selling industry itu ya. Gitu ya. Jualan di jalan gitu ya. Jadi lebih baik mengembangkan
aktivitas agrikultural di pedesaan itu dan potensi-potensi pertanian di pedesaannya itu. Kemudian juga mengenai kita berikan apa ya, tentang ini ya, internally displaced persons versus parent studies. Jadi di lingkungan pedesaan dan perkotaan itu kan kondisi keluarga itu sangat berbeda gitu kan ya. Jadi terkait dengan peran orang tua gitu kan ya. Kalau di desa kan biasanya orang tua masih lengkap gitu ya. Kalau di perkotaan walaupun orang tua lengkap tapi mereka biasanya sama-sama sibuk, sama-sama bekerja karena biaya di perkotaan sangat besar gitu ya. Sehingga ya kondisi-kondisi yang berbeda itu kita harus pahamkan kepada masyarakat itu gitu ya. Dan bagaimana kemudian situasi-situasi yang ada itu, kekhususan di dalam komunitas itu yang berbeda antara kota dengan desa, maka bagaimana cara mengasuh anak dan seterusnya gitu ya. Itu kita ajarkan juga di dalam kepada siapa komunitas itu gitu ya, agar mereka bisa tetap mengembangkan ya ini memberikan kontribusi ya pada anak-anak mereka ini agar tidak sampai menjadi pekerja anak itu ya. Gitu. Kemudian dalam level kebijakan, nah level kebijakan ini ya ini kebijakan terkait dengan dunia industri tentunya, karena terkait dengan pekerjaan, berarti kan terkait dengan dunia industri ya, di dunia pekerjaan. Bagaimana kita mendorong munculnya, lahirnya apa ya, agreement, jadi kesepakatan-kesepakatan terkait dengan apa pekerjaan anak ini, jangan sampai anak dijadikan pekerja di dalam dunia industri itu. Jadi ini perlu ini, dan kita di sini siapa yang harus didorong ya, pemerintahnya itu kan ya. Itu kemudian juga ya di pemerintah dalamnya kan dinas tenaga kerja misalnya gitu kan ya, terus kemudian juga perusahaannya itu sendiri kan itu, jadi harus ditekan untuk apa komitmennya tidak mengeksploitasi anak sebagai pekerja gitu ya. Terus kemudian juga kita mendorong munculnya kebijakan pendidikan yang memungkinkan atau bahkan harus ditempuh oleh anak, jadi compulsory education policy, jadi kebijakan pendidikan wajib, jadi wajib belajar istilahnya. Kalau kan ada istilah wajar ya, wajib belajar. Kalau sekarang kebijakannya sudah ya oke, kebijakan belajar 12 tahun itu kan ya. Itu. Jadi sampai SMA ya. Itu 12 tahun. Jadi ya hitungannya kan dari SD, SMP, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, plus SMA 3 tahun. Jadi kan 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun itu. Sekarang kalau dulu 9 tahun, nah sekarang 12 tahun minimal SMA. Bahkan kalau bisa didorong sampai S1 juga, sarjana. Nah, kebijakan inilah yang seperti apa yang kemudian bisa mendukung wajib belajarnya itu minimal 12 tahun atau bahkan sampai sarjana kan, misalnya terkait beasiswa, terkait apa misalnya dana BOS misalnya, atau subsidi, atau ya pemberian fasilitas kan itu, atau perbaikan sarana dan prasarana sekolahnya, itu kan kebijakan pemerintah. Itu ada alokasi anggaran dan seterusnya itu ya, atau aturan bahkan itu ya. Itu kan harus didorong agar berpihak ke sana, mendorong tadi anak bisa mengembangkan diri dan tidak sampai menjadi pekerja anak. Jadi semua level ini bisa menjadi ilustrasi gitu ya, bagaimana semua level itu tersentuh melalui intervensi komunitas ini. Yang ini pihak apa hampir tidak mungkin dilakukan oleh model intervensi yang lain, atau misalnya intervensi yang klinis gitu ya. Intervensi klinis kan biasanya menyasarnya pada individunya kan itu ya. Kalau intervensi komunitas ini kan itu termasuk dalam jenis intervensi non klinis. Jadi bisa dilakukan oleh orang-orang yang ya tidak harus punya keahlian dalam hal klinis kan ya, tapi intinya punya pengetahuan, pemahaman, skill yang cukup, yang memadai mengenai ya ini intervensi komunitas ini yang baik seperti apa. Nah, maka ya kita ini mahasiswa ini yang kita belajar intervensi komunitas ini harapannya kita bisa menerapkan ini ya, dan tentunya setelah memiliki pemahaman yang cukup gitu ya, skill yang cukup mengenai intervensi komunitas yang baik itu seperti apa gitu ya, sehingga kita bisa melakukan intervensi komunitas itu dengan ya baik juga, mulai dari analisis kebutuhannya, perancangannya sampai nanti ya implementasi dan evaluasinya gitu ya.
Nah, ini ilustrasi ya tentang bagaimana melakukan intervensi Komnas di berbagai level sekaligus ini ya, secara utuh gitu ya. Nah, kemudian eh, dalam kaitannya dengan intervensi Komnas itu ada juga eh, pembagian mengenai jenis-jenisnya. Jadi ya ini jenis saja ya. Jenis intervensi komunitas ini didasarkan pada apa? Tingkat keparahan ya, severity. Tingkat keparahan dari permasalahan itu. Jadi kalau kita ngomong level apa penyakit itu misalnya ada stadium 1, stadium 2 misalnya itu apa analogi aja kan. Mulai dari yang paling ringan atau mulai dari yang belum terjadi sampai ya sudah terjadi tapi ringan sampai yang sudah berat akut gitu ya sudah parah itu ya gitu. Nah, intervensi komunitas berdasarkan keparahan permasalahannya itu dibagi menjadi 3 secara umum ya. Jadi ada yang disebut dengan intervensi primer, kemudian intervensi yang sifatnya sekunder sama tersier. Tapi ini dalam konteks ya ini ya ada mengistilahkan intervensi dalam arti prevensi itu jadi mencegah. Ya sama aja, jadi ada intervensi primer atau prevensi primer, ada intervensi atau prevensi sekunder, ada istilah intervensi atau prevensi tersier. Jadi intervensi yang sifatnya primer itu maksudnya gini apa? Maksudnya adalah kita mencegah permasalahan itu jangan sampai terjadi. Jadi sebelum terjadi, nah kita melakukan intervensi, gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi ya yang apa tentang pekerja anak kan, misalnya di situ belum pernah ada pekerja anak, gitu ya. Tapi kan kita lihat wah ini berpotensi karena itu sepertinya masyarakatnya belum paham tentang pekerja anak. Nah khawatirnya nanti mereka kemudian di situ membolehkan atau ya menganggap biasa pekerja anak itu. Nah, sebelum itu terjadi, maka kita harus melakukan intervensi melalui apa? Ya kegiatan promosi tadi, pentingnya uh, mengembangkan diri anak agar mereka tidak sampai menjadi pekerja anak, gitu ya. Terus bagaimana orang tua itu berperan di dalam pencegahan itu, kan itu. Jadi sebelum masalah itu terjadi, kita intervensi duluan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Bahasa simpelnya kan gitu ya. Ya. Nah, kemudian ada istilah intervensi yang sifatnya sekunder. Nah, kalau intervensi sekunder ini ketika apa? Kondisinya ya dia belum terjadi tapi sudah menunjukkan tanda-tanda hampir pasti akan terjadi. Sudah misalnya ini sudah rawan gitu ya. Sudah rawan. Kalau yang primer tadi kan ya dia belum terjadi lah pokoknya gitu ya. Tapi tetap aja kita kasih promosi dia. Tapi kalau intervensi yang sekunder ini masyarakat atau komunitas itu sudah rawan ini, rawan. Sudah bisa ditekan rawan, rawan. Ibaratnya kalau kita ngomong bencana kan rawan bencana kan itu. Di daerah rawan bencana ini kita lakukan secondary prevention atau secondary intervention ya intervensi sekunder belum terjadi memang tapi berdasarkan analisis kebutuhannya gitu ya di situ sangat rawan itu karena bla 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 gitu ya gitu. Maka ya udah kita lakukan intervensi yang sifatnya sekunder gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu intervensi yang sifatnya tersier. Nah tersier ini ya dia sudah terjadi. Jadi masalahnya sudah ada, sudah terjadi. Padahal kalau kita ngomong penyakit, penyakitnya sudah terlanjur gitu ya. Sudah 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 ada gitu ya masalah apa masalahnya atau penyakitnya gitu ya. Sudah ada penyakitnya, tapi kita mencoba mencegah agar tidak semakin parah gitu ya. Tidak semakin kompleks ya. Dan sampai terjadi komplikasi yang lebih besar, lebih tinggi gitu ya. Maka ya itu kita lakukan intervensi itu gitu ya. Nah, ini contohnya di tabel yang ini ya, gambar tabel di sebelahnya ini. Ini kan contohnya ini dalam konteks kesehatan fisik ya. Ini ada di level kelompok misalnya. Ini terkait dengan uh, penyakit asma ini ya, intervensi untuk apa ya? Penyakit asma. Karena asma ini kan termasuk ya penyakit yang memang jarang diekspos atau bahkan jarang dipahami oleh masyarakat ya. Sehingga dalam level kelompok misalnya ya primary preventionnya intervensi primernya ya kita melakukan apa pendidikan mengenai ya ya psikoedukasi lah tentang bagaimana
penyakit asma itu seperti apa dan bagaimana mencegahnya gitu kan ya. Ya kegiatan promosi, lebih ke promosi gitu ya. Untuk siapa ya? Untuk anak-anak dan anak-anak laki-laki maupun perempuan ya. Ya. Kemudian kalau secondary preventionnya, intervensi sekundernya ya, misalnya untuk anak-anak yang mereka memiliki asma, gitu ya. Tapi kita memberikan alergi screen dari screening alerginya gitu ya. Kemudian kalau yang terakhir, nah ini untuk yang sudah tersier ya. Jadi agar penyakit asma yang tidak semakin parah, nah itu kita berikan pendidikan, edukasi bagaimana mencegah agar tidak semakin parah itu seperti apa, bagaimana merawat penyakit asma ini, kemudian pentingnya berobat, kemudian misalnya bagaimana peran orang tua, keluarga gitu kan ya dalam merawat si anak-anak yang mereka punya asma itu. Nah itu ya. Kemudian di level organisasi, nah ini jenis-jenis ya primer, sekundernya, tersiernya ini juga ada macam-macam ini ya. Kalau dalam level organisasi, nah berarti kan sekolahnya, misalnya bisa ya sekolahnya yaitu bagaimana mengkondisikan lingkungan sekolahnya itu, gitu ya, agar tidak jadi lingkungan sekolah yang me, mencegah mencegah terjadinya asma itu ya. Jadi lingkungan sekolahnya dibuat lebih terbuka gitu ya. Terus kemudian misalnya lingkungannya ya, sekolahnya itu harus dikondisikan agar bersih, bebas debu gitu ya. Bebas ya kuman hama apa gitu ya. 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 Kemudian dalam hal intervensi yang sifatnya sekunder ya, misalnya di sekolah itu ya dilakukan screening untuk siapa sih yang menunjukkan adanya tanda-tanda gitu ya, atau yang rawan, yang memiliki sudah tanda-tanda simptom-simptom asma itu diidentifikasi gitu ya, di screening gitu ya. Nah kalau yang sifatnya tersier ya berarti sudah sekolah itu misalnya ya untuk anak-anak yang uh, sudah memang memiliki asma gitu ya, maka sekolah harus menyediakan protokol kesehatan atau standar ya SOP penanganan untuk anak-anak yang memang di situ siswanya memang memiliki penyakit asma yang serius gitu ya. Bagaimana istilahnya penanganannya itu lah agar mereka tidak semakin parah gitu ya. Walaupun sudah terlanjur gitu ya. Ada siswa yang memiliki asma ya. Nah itu dan seterusnya nanti di level komunitas, level policy ya bisa dibaca ini ya. Itu jadi setiap level itu juga ada jenis intervensinya juga sekaligus. Jadi satu kesatuan. Jadi antara level dengan jenis intervensi ini kita punya jenis, punya bentuk intervensi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi bentuk bentuk intervensinya gitu ya, bentuk kegiatan intervensinya gitu ya, itu dibedakan berdasarkan level dan juga berdasarkan jenisnya gitu ya. Jadi sekaligus. Jadi ketika misalnya nanti kita merancang program intervensi itu kegiatannya tidak hanya satu ya, tapi ada beberapa gitu ya. Beberapa itu didasarkan pada apa? Didasarkan pada levelnya itu tadi dan didasarkan pada jenisnya itu tadi. Jadi kalau tabel lebih lengkapnya ya seperti ini nantinya. Untuk level group, organization, community, policy atau bahkan ditambahkan tadi ya yang level individunya tadi gitu ya. Gitu. Kemudian ada kolom terkait dengan ini jenis intervensinya, primary, secondary, tertiary ini. Jadi ada levelnya plus ada jenisnya ini. Kemudian nah bentuk kegiatannya, bentuk kegiatan intervensinya ya di sini diisi gitu ya. Jadi ada banyak sebenarnya. Cuman ya nanti ya kita kalau untuk mata kuliah ini kan kita nggak mungkin melaksanakan secara utuh semuanya ya, menyentuh semua level dan melaksanakan semua jenis ini gitu ya, semua jenis intervensinya ini ya. Ya kita nanti bisa diskusikan lah itu ya. Tapi paling nggak kita punya wawasan, punya pemahaman bahwasanya seperti ini loh konsep utuh intervensi komunitas itu seharusnya ya. Jadi dia harus menyentuh semua level plus dia harus memenuhi
3 jenis ini. Harus juga melakukan 3 jenis ini di semua level, gitu ya. Itu kemudian, nah ini tahapan. Nah, di pertemuan kemarin kan kita, ada yang tanya tahapan seperti apa ya. Ya ini overview aja ya. Overview tahapan intervensi komunitas itu secara umum ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ya, 4 tahapan dalam intervensi komunitas ya. Dimulai dari melakukan analisis kebutuhan, kemudian melakukan perencanaan programnya yang sesuai dengan kebutuhan yang sudah dianalisis sebelumnya. Terus kemudian setelah merencanakan ya dilaksanakan, diimplementasikan gitu ya. Kemudian terakhir ya dievaluasi programnya itu terkait dengan ya kekurangan kelebihannya, kemudian apa yang harus dilakukan, rekomendasinya gitu ya. Nah, yang analisis kebutuhan ini meliputi ya, ini terkait, ini saya ambilkan dari itu ya, pedoman laporan intervensinya. Jadi secara umum ya prosesnya juga akan terrefleksikan di dalam laporan itu kan. Tahap itu kan disesuaikan dengan, jadi laporan intervensi itu disesuaikan dengan tahapan ini ya sebenarnya formatnya itu. Jadi kalau kalian paham konsep ini, tahapan-tahapan ini, maka ya sebenarnya itu juga nanti akan tercermin di dalam laporan itu. Jadi dalam laporan kan tahapan pertama kan kita bab 1 melakukan analisis kebutuhan dulu ya. Jadi kita mendeskripsikan profil organisasi atau lembaganya, kemudian kita menentukan metode analisis kebutuhannya seperti apa, kemudian identifikasi masalahnya yang muncul apa, dan kemudian rumusan masalah yang menjadi fokus bagi perancangan program. Jadi masalah utama, masalahnya paling urgent dari sekian masalah, karena masalah itu kan banyak, tapi kita harus memilih misalnya satu masalah prioritas misalnya apa, atau yang paling urgent apa itu berdasarkan argumen tertentu gitu ya. Kemudian itu nanti dijadikan dasar untuk melakukan perancangan atau perencanaan programnya gitu ya. Kemudian nanti dilaksanakan, kemudian itu nanti dibahas dan dievaluasi, kemudian kita menyusun rekomendasi terkait atau untuk memperbaiki program itu, menyempurnakannya atau tindak lanjutnya nantinya gitu ya. Ya ini tahapannya secara umum seperti ini, tapi lebih detailnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi tiap tahapannya itu nanti kita bedah satu persatu lah kira-kira gitu ya. Dan kita juga akan membahas mengenai bagaimana cara melakukannya gitu ya. Jadi itu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.